Oke, selamat datang lagi. Di pembahasan kali ini, kita bakal bongkar satu trik yang, sering banget kejadian tapi suka nggak kelihatan di pasar. Trik ini bisa bikin ilusi seolah-olah ada aktivitas gede-gedean. Dan tenang aja, setelah ini Anda bakal langsung tahu gimana cara ngelihatnya. Coba deh bayangin, Anda lagi liatin data pasar, tiba-tiba ada saham yang biasanya sepi-sepi aja, nggak terkenal, tahu-tahu volumenya meledak. Jutaan lembar ditransaksiin dalam sehari. Loh, ada apa nih? Apa kita ketinggalan berita besar atau jangan-jangan ada sesuatu yang lain? Nah, situasi kayak gini kan kayak teka-teki ya, bikin penasaran. Tapi namanya juga teka-teki. Pasti ada petunjuknya kalau kita tahu nyarinya di mana. Yuk, kita pecahin bareng-bareng misteri ini. Oke, kita bedah sekarang. Nama triknya itu churning volume. Kalau di pasar kita sering juga disebut cuci gudang. Ini tuh semacam teknik buat menciptakan fata morgana di pasar. Gampangnya gini, ada satu pihak yang pura-pura jadi pembeli sekaligus penjual di waktu yang sama. Tujuannya bukan buat investasi beneran, tapi cuma buat bikin keramaian palsu. Jadi sahamnya itu cuma diaduk-aduk aja di antara akun-akun mereka sendiri biar kelihatan sibuk. Cara kerjanya simpel banget. Coba lihat. Langkah pertama, satu broker, kita sebut aja broker Z, dia beli saham, katakanlah 500.000 lembar. Cek, transaksinya kecatat. Terus, nggak lama kemudian, si broker Z ini jual lagi saham yang sama. Jumlahnya juga sama persis, 500.000 lembar. Cek, kecatat lagi. Nah, buat orang yang lihat dari luar, ini kan kelihatan kayak ada transaksi 1 juta lembar kan? Padahal, ya, barangnya nggak kemana-mana, nggak ada perpindahan kepemilikan sama sekali. Terus, pertanyaannya, ngapain repot-repot begitu? Buat apa sih bikin ilusi sibuk kayak gitu? Nah, jawabannya itu ada di psikologi pasar. Intinya, satu, cari perhatian. Kalau volume trading tinggi, orang kan mikirnya, wah ada sesuatu yang besar nih bakal terjadi. Ini mancing investor retail buat ikutan nimbrung. Takut ketinggalan kereta kan? Nah, pas permintaan dari investor lain ini masuk, dan harga mulai naik, si pelaku aslinya tinggal jualan deh saham mereka yang beneran, cuan gede. Nah, ini bagian paling serunya. Anda nggak perlu jadi analis super canggih buat nemuin jejak manipulasi ini. Serius, ada satu petunjuk kunci yang jelas banget kalau kita jeli. Lupain dulu deh grafik yang ribet atau analisis teknikal yang jelimet. Kuncinya itu cuma satu, di data yang paling dasar. Siapa nama broker yang transaksi? Coba lihat perbandingannya di sini. Jelas banget kan? Di sebelah kiri, itu aktivitas yang normal, yang sehat. Ada broker A, broker B yang beli. Terus ada broker C, broker D yang jual. Beda-beda semua. Nah, sekarang lihat yang kanan. Perhatiin polanya. Cuma ada satu broker, broker Z, yang beli 500.000 lembar, dan dia juga yang jual 500.000 lembar. Jumlahnya identik, pelakunya sama. Nah, ini dia red flag-nya. Ini jejak churning. Jadi, ingat-ingat kalimat ini ya. Ini intinya. Tiap kali Anda lihat ada volume trading yang gede banget di satu saham, coba deh luangin waktu sebentar buat ngecek detail transaksinya. Kalau nemu pola kayak tadi, satu broker di sisi beli dan jual dengan jumlah sama persis, ya kemungkinan besar itu cuma ilusi, bukan aktivitas pasar yang beneran. Oke, jadi sekarang kita udah tahu cara ngeliat triknya. Tapi emang kenapa? Kenapa ini penting? Apa sih dampaknya buat kita investor? Atau sekedar pengamat pasar? Ini soal keadilan pasar, teman-teman. Pasar yang sehat itu kan harusnya transparan dan jujur. Manipulasi kayak gini, ya jelas merusak kepercayaan. Jadinya lapangan bermainnya nggak adil. Ada pihak yang sengaja bikin berita palsu lewat volume trading mereka, dan ini bisa banget ngerugiin investor lain yang ngambil keputusan berdasarkan data yang mereka kira asli. Nah, dengan ngerti cara kerja churning volume, Anda sekarang punya satu alat deteksi baru. Ini jadi pengingat buat kita semua, kalau nggak semua yang kelihatan ramai di pasar itu beneran ramai. Jadi pertanyaannya sekarang, ilusi apa lagi ya yang mungkin sembunyi di depan mata kita? Yuk jangan berhenti bertanya dan jangan berhenti belajar.